Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Di altarnya.
Begitupun jiwaku, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan
sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu pada malam hari ini sekalipun via online, tetapi kita sungguh percaya
Dimanapun Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini, Tuhan selalu hadir. Ada amin? Mari bawa hidupmu, bawa hatimu, kita akan kembali memuji menyembah Tuhan. Sebab Tuhan senang dengan setiap pujian dan penyembahan Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Sebab kami sungguh menyadari kami hidup sampai dengan hari ini semua karena Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Itulah sebabnya di malam yang indah ini kami rindu kembali datang di hadapan Tuhan, memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Sebab hanya itulah yang bisa kami buat untuk membalas setiap kebaikan dan kasih Tuhan atas hidup kami. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap kami dan kami sungguh percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-umat-Mu yang sedang menyaksikan tayangan ini. Bahkan setiap mereka akan mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah doa malam kami. Haleluya. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Lakukan pujian ini dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Yesus Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, amin. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu
selamanya. Haleluya, haleluya. Indahnya ketika kami berada di hadirat-Mu Tuhan. Kerinduan hati kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami kepadamu. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap kami malam hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji-Mu. Kau baik, Kau setia. Kami bawa syukur kami bawa pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kekuatan, Kau pengharapan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari terus angkat suaramu sembah Tuhan. Bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang hadir di tengah-tengah setiap kita yang menyaksikan tayangan ini. Mari alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik. Tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Raja kami, Kau penyelamat kami Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Situasi apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami mau berkata malam hari ini, hanya Yesus sumber kekuatan kami. Hanya Yesus sumber pengharapan kami. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau pribadi yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau pribadi yang sanggup memberikan kami kekuatan, bahkan pengharapan yang baru. Kami akan terus meninggikan Engkau malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkau yang menopang kami Tuhan. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Kaulah harapan dalam hidupku. Mari katakan, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup. katakan tanpa Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku. Kami tidak mampu Tuhan, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam sekali lagi, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus, harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya sumber kekuatan dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami akan terus mencari Engkau. Kami akan terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Biar setiap kami yang sudah memuji menyembah Engkau mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan sukacita yang baru, mendapatkan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu malam hari ini. Kami siapkan hati kami untuk Engkau berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap kami. Firman yang disampaikan akan menguatkan, meneguhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini boleh tertanam di tanah hati kami dan boleh menghasilkan buah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu yang terbatas yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan yang akan mendengarkan
firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan malam hari ini saya beri tema aman dalam lindungan Tuhan. Mari bersama kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara, Mazmur 91 ini ditulis oleh Nabi Musa pada waktu Musa bersama-sama dengan bangsa Israel berada dalam perjalanan yang panjang di padang gurun. Padang gurun merupakan tempat yang menakutkan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Karena padang gurun banyak binatang buas yang mengancam jiwa mereka. Tempat yang gelap, tempat yang kering dan gersang, di mana sulit ditemukan tumbuh-tumbuhan atau pepohonan untuk tempat berteduh. Dalam perjalanan membawa bangsa Israel selama di padang gurun itulah, Musa menyadari keberadaan Tuhan. Disitulah Musa menyadari kekuasaan Tuhan dan kebergantungannya kepada Tuhan, pengharapannya kepada Tuhan. Selama di padang gurun, di tempat yang menakutkan itu, disitulah Musa dan bangsa Israel melihat keajaiban tangan Tuhan yang selalu menuntun mereka. Saudara, ketika musim penghujan tiba, tempat berlindung yang paling aman adalah di dalam rumah kita sendiri. Di dalam rumah kita bisa terhindar dari hujan, basah, dan kedinginan. Dalam ayat 1 dan 2 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam
dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, Allah mau supaya kita mengalami Dia dan menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan kita. Allah mau supaya kita tinggal dan bernaung di dalam Dia. Saudara, kita tidak dapat menjadikan Tuhan sebagai rumah kita, sebagai tempat tinggal kita, kalau kita tidak mengenalnya secara pribadi. Kita perlu mengenal Tuhan, mengenal kuasa-Nya, mengalami pertolongan-Nya secara pribadi, hanya melalui doa dan firman-Nya. Musa dan bangsa Israel telah mengalami Tuhan sepanjang perjalanan mereka melalui padang gurun. Musa secara pribadi bertemu muka dengan Tuhan. Dia mengenal siapa Allah yang menuntunnya. Musa telah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, tempat perteduhannya, tempat tinggalnya. Musa dan bangsa Israel telah mengalami bagaimana Tuhan melindungi mereka dari kedahsyatan malam dengan kehadirannya sebagai tiang api, sebagai penerang di tengah kegelapan, supaya mereka terhindar dari binatang buas yang mengancam keselamatan mereka. Musa dan bangsa Israel telah mengalami perlindungan Tuhan di waktu siang dengan kehadirannya sebagai tiang awan yang melindungi mereka dari panasnya padang gurun. Selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun, baju dan kasut mereka tidak rusak. Wow, luar biasa Tuhan. Bukankah Tuhan melindungi mereka? Saudara, Tuhan mau supaya kita menjadikan Dia tempat perlindungan kita yang paling aman. Tempat kita berlindung dari segala mara bahaya yang mengancam jiwa kita. Tempat kita berlindung dari segala permasalahan hidup yang kita alami. Tidak ada tempat lain yang kita boleh berlari mencari pertolongan selain kepada Tuhan. Ketika kita mengalami duka, mengalami tekanan, ketakutan, kita tahu tempat yang paling aman untuk jiwa kita mendapatkan penghiburan dan kekuatan adalah di dalam Tuhan. Saat tubuh kita lemah, kita sakit, kita tahu tempat kita mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami mujizat hanyalah di dalam Tuhan. Ketika kita merasa terhimpit dan tidak ada jalan keluar, kita tahu tempat kita meminta hikmat dan pertolongan hanyalah di dalam Tuhan. Ketika badai pencobaan datang, kita tahu kemana kita harus kembali. Saudaraku, Tuhanlah tempat tinggal kita sesungguhnya. Haleluya. Itulah sebabnya Musa berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita perlu mengingat Tuhan. Tuhan, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah tempat tinggalku, tempat aku bermalam, tempat aku berlindung. Oh haleluya saudara. Kemudian pada ayat ketiga dan keempat dikatakan, Engkaulah yang melepaskan aku dari jerat penangkap burung. Saudara, mengapa Tuhan mau melepaskan kita dari jerat penangkap burung? Karena Tuhan tahu iblis, si jahat, selalu berusaha menjerat kita agar kita gagal masuk tanah perjanjian, seperti yang iblis coba lakukan kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan melepaskan mereka. Demikian juga Tuhan yang sama akan melepaskan saudara dari jerat iblis. Karena di masa-masa yang sukar ini, begitu mudah iblis menjerat kita dengan kepahitan dan kecewa, dengan keadaan, keuangan yang menurun, dan bisnis yang bangkrut, bahkan tertipu. Bahkan kita kecewa kepada Tuhan karena doa-doa yang belum terjawab dan keadaan semakin buruk. Saya tidak tahu apa yang menjadi jerat dalam kehidupan saudara.
Apa yang mengikat saudara sekian waktu lamanya dan susah bagi saudara untuk melepaskan jerat itu. Firman Tuhan berkata, Dia mau melepaskan semua keterikatan saudara. Dia Tuhan mau melepaskan jerat itu. Dia mau melepaskan saudara dari jerat kekecewaan dan jerat kepahitan tersebut. Karena Dia perlindunganmu, karena Dia setia, Dia mengasihi saudara. Itu sebabnya Dia mau melepaskan engkau. Haleluya. Pada ayat yang ke-5 dan ke-6 berkata, engkau tidak usah takut. Saudara, Tuhan berkata tidak usah takut. Pada waktu malam, pada waktu siang, maupun petang. Ini berarti baik pada waktu malam, siang, maupun petang, Allah melindungi kita. Baik di kegelapan di waktu malam, di dalam terang di siang hari, dan di dalam keadaan yang tidak begitu terang di saat petang. Tuhan berkata, jangan takut. Berarti ada perlindungan Tuhan di sepanjang waktu. Sepanjang 24 jam yang kita lalui, sepanjang hari Tuhan melindungi kita. Wow, luar biasa Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Dia tinggalkan kita. Dia selalu mengawasi kita. Haleluya. Kemudian ayat yang ke-7 sampai 9 dari Mazmur 91 menjelaskan bahwa walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya, karena Tuhanlah tempat perlindunganmu. Tuhan telah kau jadikan tempat perteduhanmu. Saudara, pandemi COVID-19 yang belum kunjung berhenti di masa sekarang, di mana kita melihat banyak korban dan tidak sedikit orang yang kita kenal dipanggil pulang Tuhan. Pandemik ini telah menyerang roda perekonomian dan pemerintahan bangsa di seluruh dunia. Bukankah hal ini menggetarkan hati kita? Saudaraku, tempat yang paling aman, di mana jiwa kita memperoleh ketenangan dan kekuatan untuk menghadapi semua yang terjadi hari-hari ini, hanyalah tinggal di dalam Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan kita, jadikan Tuhan tempat tinggal kita, dan Dia berjanji akan melindungi kita. Haleluya. Di ayat ke-10 dan ayat ke-11 firman Tuhan berkata, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, sebelum Bapak Presiden berkunjung ke suatu daerah, apalagi suatu daerah yang rawan konflik, pasukan pengawal presiden biasanya sudah lebih dulu tiba di daerah itu untuk mengawasi dan mensterilkan tempat tersebut. Para pengawal presiden selalu berjaga-jaga di sekitar Bapak Presiden kemanapun beliau pergi. Apalagi kita, saudara, kita ini anak raja. Tuhan, Bapa kita pasti akan melindungi kita kemanapun kita pergi dan berada. Malaikat pun taat kepada perintah Bapa untuk menjaga kita. Wow, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Bukan hanya malaikatnya yang diperintahkan untuk menjaga kita, saudara. Tetapi pada ayat ke-13 berkata, kita akan menginjak anak singa dan ular naga. Hal ini berarti ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai anak raja, kita diperlengkapi Tuhan dengan kuasa untuk melawan segala tipu muslihat iblis, mematahkan setiap kutuk dan perangkat iblis. Hanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Saudaraku, pada ayat yang ke-14 sampai 16 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saudara, dari keseluruhan firman Tuhan yang telah kita baca tadi menjelaskan bahwa semua janji perlindungan Tuhan hanya akan kita alami ketika hati kita melekat pada Tuhan. Saudara, melekat kepada Tuhan berarti mengasihi Tuhan. Tuhan akan melindungi setiap orang yang setia, yang sungguh-sungguh mengasihinya. Dia berjanji akan membantu kita pada masa kesukaran. Dia tahu siapa yang percaya sungguh-sungguh kepadanya. Dan dia akan menyertai kita dalam kesulitan. Dia akan mendengarkan doa-doa kita dan memberikan kita hidup yang penuh dengan kehadiran dan pemeliharaannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, rahasia untuk menerima perlindungan Allah ialah hati yang melekat kepada Allah dalam rasa syukur dan kasih kepada Allah itu sendiri. Ketika hati kita mengasihi Allah dengan rasa syukur, percayalah saudara, perlindungan Tuhan akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Sebelum kita berdoa, mari pastikan di mana posisi saudara saat ini. Melekat dengan Tuhan atau sedang jauh dari Tuhan? Saudara yang paling tahu keadaanmu saat ini. Sebab itu, kalau saudara sedang mendengar firman Tuhan ini, berarti Tuhan sedang berbicara dan menarik saudara untuk kembali mendekat dengan Dia. Ketahuilah saudaraku, sejauh apa engkau jauh dari Tuhan, Dia tetap menjadi Bapa yang baik dan menunggumu untuk pulang mendekat kepadanya. Jangan pernah malu dan terintimidasi. Mari kembali melekat dengan Dia. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh membawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyatakan kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan, saudara. Kita perlu Dia sebagai tempat perlindungan kita. Kita membutuhkan Tuhan sebagai tempat tinggal kita. Hari-hari ini keadaan begitu sulit, begitu susah, saudara. Hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan saja kita akan memperoleh kekuatan. Firman-Nya berkata, seperti pada burung Raja Wali, Tuhan akan memberikan kekuatan baru bagi setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bagi setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Percayalah saudara, Dia Tuhan, Dia berjanji dan Dia akan menepati janjinya. Karena Dia mengasihi saya dan saudara, Dia mengasihi saya karena kita adalah anak-Nya. Mari siapkan hatimu saudara, kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu,
dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya, Kau Bapa kami yang baik. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralabo, syaralaba, ya ralabase. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang telah Kau tebus dengan darah-Mu Tuhan. Kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami mau kembali Tuhan kepadamu. Kami mau kembali melekatkan hati kami kepadamu. Kami mau kembali mempautkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Tidak ada tempat yang lebih aman selain di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau tempat tinggal kami Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Tempat yang paling aman Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Tarik kami dengan tali kasih-Mu Bapa. Ikat kami dengan tali kesetiaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya pribadi yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran ini memerdekakan kami malam hari ini Bapa. Bahwa sesungguhnya tidak ada tempat berlindung yang paling aman hanya di dalam Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Bapa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, biar hadirat-Mu, kehadiran-Mu senantiasa kami rasakan Tuhan. Hari demi hari ketika kami menjalani hari-hari hidup kami Tuhan, yang begitu banyak tantangan Tuhan dan masalah. Kami Tuhan perlu Tuhan, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh tuntunan tangan Tuhan. Senantiasa Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa, ampuni kami Tuhan. Kalau kami kadang menjauhkan diri kami dari hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami kurang setia Tuhan, kami meninggalkan jam-jam doa kami Tuhan. Kami meninggalkan persekutuan kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami berdamai Bapa, kami berdamai Tuhan.
Saat ini Tuhan kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau akan menarik kami kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan senantiasa kami ya Bapa. Kuatkan senantiasa umat-Mu Tuhan. Kuatkan kami Bapa. Terima kasih banyak Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar kekuatan daripada Tuhan, biar kemampuan daripada Allah Roh Kudus selalu bersama-sama kita sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Kita tidak kedapatan bercela, kita kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami orang-orang yang mau memberi diri kami Tuhan untuk kembali mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya dan bersyukur bahwa malam ini sudah diberkati Tuhan lewat firman Tuhan yang menguatkan saudara lewat pujian penyembahan hadirat Tuhan yang nyata. Mazmur 91 itu ya dan amin pasti terjadi buat kehidupan kita. Ini membuat kita menyadari bahwa kita harus semakin bergantung kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita dalam perlindungan Tuhan. Karena di kolong langit ini tidak ada yang bisa kita andalkan selain daripada Tuhan. Sebab itu saudaraku, keluarga ACC, semakinlah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktu doamu, waktu penyembahanmu, waktu saat teduhmu semakin lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, beberapa hari yang kemarin kami telah menyalurkan semua bantuan yang telah saudara salurkan lewat gereja ini. Dan besok kami akan berangkat kembali untuk tahap yang kedua ke Mamuju untuk membawa kembali bantuan yang sudah kita kumpulkan dalam beberapa hari kemarin ini. Doakan kami agar semua perjalanan kami baik dan jadi berkat di Mamuju dan banyak orang dapat ditolong dan lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini dalam doa kita. Mari kita doa bersama. Bapa, terima kasih buat kemurahan, buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami bisa doa malam ini, menikmati hadirat Tuhan malam hari ini, mengalami firman-Mu yang luar biasa malam ini. Kami percaya biar lewat kebenaran ini Tuhan menyadarkan kami untuk semakin bergantung sama Tuhan, bahwa hanya ada satu tempat yang paling aman buat kami, yang terjamin sempurna, yaitu untuk kami ada dalam naungan sayap-Mu Tuhan, dalam perlindungan-Mu, dekat dengan Engkau, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hamba doa semua keluarga ACC semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, melekat dengan hati Tuhan. Karena kami tahu hanya dalam Tuhanlah kami aman, hanya dalam Tuhanlah ada pengharapan dan kekuatan. Berdoa semua keluarga ACC sehat diberkati Tuhan. Yang sedang dalam pemulihan, karantina, Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Semua keluarga ACC diberkati Tuhan, sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Diberkati ibadah kami hari Minggu ini Tuhan, biar hadirat-Mu nyata, lawatan-Mu terjadi buat kami semua, sehingga kami dikuatkan dan diubahkan oleh Tuhan. Bapa bersyukur dan terima kasih buat semua kemurahan-Mu. Juga berdoa buat rombongan besok akan berangkat ke Mamuju dalam penyertaan pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu, tidak berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat kemurahan, berkat kasih sayang, penyertaan kuasa, pengurapan Roh Kudus menyertai memberkati kami semua mulai malam ini, besok sampai selama-lamanya, dalam berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah
bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan